Nenek tua tak punya gigi, sangat unik cara kunyahnya. Aku ucapkan selamat pagi, salam hangat untuk semuanya. Perkenalkan, saya Indah Trisma Uyang dari Program Studi Administrasi Rumah Sakit Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Mahakam Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen Kinerja dengan dosen pengampu Bapak M. Ardan, SKM MKes. Materi pertama yaitu tentang konsep manajemen kinerja, di mana manajemen adalah proses penggunaan sumber daya organisasi dengan menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sementara kata kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diinginkan. Jadi, manajemen kinerja merupakan dasar dan kekuatan pendiring yang berada di belakang semua keputusan organisasi, usaha kerja, dan alokasi sumber daya. Berikut merupakan prinsip dasar manajemen kinerja. 1. Kejujuran, 2. Pelayanan, 3. Tanggung jawab, 4. Bermain, 5. Rasa kasihan, 6. Perumusan tujuan, 7. Konsensus dan kerjasama, 8. Berkelanjutan, 9. Komunikasi dua arah, 10. Umpan balik. Manajemen kinerja terdiri dari 8 ruang lingkup. 1. Tantangan manajemen kinerja, 2. Konsep sistem manajemen kinerja, 3. Perencanaan manajemen kinerja, 4. Kerangka kerja sistem manajemen kinerja, 5. Keluaran organisasi, 6. Kemampuan sumber daya organisasi, 7. Sistem manajemen kinerja, 8. Evaluasi dan umpan balik manajemen kinerja. Berikutnya model manajemen kinerja. Model manajemen kinerja adalah proses tentang dijalankannya dan diungkapkannya manajemen kinerja dengan cara yang berbeda-beda, dari yang sangat sederhana dan mendasar sampai pada proses yang mendalam. 5 model manajemen kinerja. 1. Model Deming menjelaskan proses manajemen kinerja dimulai dengan menyusun rencana, melakukan tindakan pelaksanaan, memonitor jalan dan hasil pelaksanaan, dan mereview atau peninjauan. 2. Torrington dan Hall menggambarkan proses manajemen kinerja dengan cara merumuskan terlebih dahulu harapan terhadap kinerja dan hasil dari suatu kinerja, kemudian ditentukan dukungan yang diberikan terhadap kinerja untuk mencapai tujuannya. 3. Model Costello, proses manajemen ini dimulai dengan perencanaan sehingga dapat dibuat rencana dalam bentuk kinerja. 4. Model Armstrong dan Baron, proses manajemen kinerja merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara berurutan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. 5. Model manajemen kinerja menurut Ken Blanchard dan Gary Rich cukup sederhana dan disebut sebagai sistem dengan perencanaan kinerja, coaching setiap hari, dan evaluasi kinerja. Tantangan manajemen kinerja. Jadi tantangan yang dihadapi manajemen kinerja adalah kecenderungan selalu dihindari baik oleh manajer maupun pekerja, di mana di mata manajer, manajemen kinerja merupakan tambahan beban kerja bagi mereka di samping menjalankan tugas yang selama ini sudah dikerjakan. Sementara itu, di pihak pekerja masih banyak keraguan karena belum memahami sepenuhnya akan manfaat manajemen kinerja bagi dirinya sendiri. Materi kedua yaitu membahas tentang perencanaan kerja. Perencanaan tenaga kerja atau disebut dengan sumber daya manusia merupakan suatu proses peramalan, penentuan, pengembangan kebijakan atau program, pengimplementasian, dan pengontrolan terhadap kebutuhan sumber daya manusia, baik kuantitas maupun kualitas yang diperlukan organisasi, sehingga pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan posisi pegawai secara benar dan pada waktu yang tepat, sehingga akan secara otomatis menjadi lebih bermanfaat atau efektif sebagai organisasi untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, faktor-faktor dasar sumber daya manusia yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. 1. Biaya ekonomis. 2. Kapasitas untuk beroperasi secara efektif. 3. Kapasitas untuk menjalankan perusahaan baru atau mengubah operasi. Ada 3 kepentingan perencanaan. 1. Kepentingan individu. 2. Kepentingan organisasi. 3. Kepentingan nasional.
Selanjutnya komponen-komponen perencanaan sumber daya manusia, yaitu tujuannya berdasarkan kepentingan individu, organisasi, dan kepentingan nasional. Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah menghubungkan sumber daya manusia yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang, untuk menghindari mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Berikut merupakan definisi dari perencanaan organisasi. Jadi, perencanaan organisasi merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan organisasi. Peramalan sumber daya manusia dipengaruhi secara drastis oleh tingkat produksi. Tingkat produksi dari perusahaan penyedia atau supplier maupun pesaing dapat juga berpengaruh meramalkan sumber daya manusia. Perlu memperhitungkan perubahan teknologi, kondisi permintaan dan penawaran, dan perencanaan karir. Materi ketiga yaitu membahas tentang pelaksanaan kinerja. Di dalam pelaksanaan kinerja terdapat lingkungan kinerja, yaitu keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Selanjutnya, lingkungan kerja merupakan lingkungan kerja fisik dan sosial yang meliputi kondisi fisik, ruang, tempat, peralatan kerja, jenis pekerjaan, atasan, rekan kerja, bawahan, orang luar perusahaan, budaya perusahaan, kebijakan, dan peraturan-peraturan perusahaan. Dalam pelaksanaan kinerja, kita harus memahami manajemen kinerja. Jadi, manajemen kinerja itu merupakan penggabungan dari kata manajemen dan kinerja. Menurut ahli yaitu George R. Terry, dalam bukunya Principle of Management, manajemen merupakan suatu proses yang menggunakan metode ilmu dan seni untuk menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Ada 5 model kinerja. 1 model Deming, 2 model Torrington dan Hall, 3 model Costello, 4 model Armstrong dan Baron, 5 model Ken Blanchard dan Gray-Ridge. Selanjutnya ada 6 indikator kinerja. 1. Mutu, 2. Kuantitas, 3. Ketepatan waktu, 4. Berkomitmen, 5. Mandiri, 6. Efektivitas penggunaan sumber daya. Materi yang keempat yaitu membahas tentang kompetensi, di mana kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya, atau karakteristik dasar yang memiliki hubungan kasual atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau kinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu. Selanjutnya model kompetensi. Yang pertama, kepentingan. Di dalam kepentingan terdapat 2 macam, yaitu kepemimpinan dan koordinator. Selanjutnya expert dan support. Kemudian posisi dibagi menjadi 2, yaitu kepemimpinan pendidikan, yang kedua manajemen sekolah dan kepedulian. Kemudian tingkat dan fungsi kerja. Di dalam tingkat dan fungsi kerja terdapat 2 macam. Yang pertama superior dan non superior, yang selanjutnya mitra dan superior. Selanjutnya tingkatan kompetensi. Jadi tingkatan kompetensi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama behavioral tools, yaitu pengetahuan dan kemampuan. Kemudian yang kedua image attribute, yaitu social role atau kelompok sosial atau organisasi, dan self image atau konsep diri. Kemudian yang ketiga personal karakteristik, yaitu watak atau motif. Berikut merupakan 12 tipe kompetensi. 1. Mempengaruhi, 2. Interpersonal, 3. Berpikir, 4. Kepemimpinan, 5. Pelayanan, 6. Sumber daya manusia, 7. Bisnis, 8. Manajemen individu, 9. Berkomunikasi, 10. Perencanaan, 11. Teknis, 12. Organisasional. Ada beberapa faktor kompetensi. Yang pertama kepercayaan dan nilai, 2. Keahlian dan keterampilan, 3. Pengalaman, 4. Karakteristik personal, 5. Kapasitas intelektual, 6. Isu-isu emosional, 7. Motivasi. Materi kelima yaitu membahas tentang pemberdayaan. Pemberdayaan menurut Robbins adalah pemberdayaan sebagai menempatkan pekerja bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Dengan demikian,
manajer belajar untuk berhenti mengontrol dan pekerja belajar bagaimana bertanggung jawab atas pekerjaannya dan membuat keputusan yang tepat. Pemberdayaan dapat mengubah gaya kepemimpinan, hubungan kekuasaan, cara pekerjaan dirancang, dan cara organisasi distrukturkan. Selanjutnya, perlunya pemberdayaan. 1. Ruang lingkup eksternal. Yang pertama, kompetensi semakin intens. Yang kedua, inovasi teknologi berubah cepat. Yang ketiga, permintaan. Yang keempat, tumbuhnya masalah ekologi. Kemudian yang kedua, dalam ruang lingkup internal, keamanan dan sukses ke depan suatu organisasi lebih tergantung pada bakat dan kecerdasan individu daripada faktor tanah, bangunan, pabrik, dan mesin. Manfaat dari pemberdayaan bagi organisasi. Pemberdayaan akan meningkatkan kinerja organisasi dan individu yang dapat mengembangkan bakatnya secara penuh. Departemen atau tim menjadi lebih antusias, aktif, dan sukses. Karyawan menguasai pemahaman dan keterampilan baru dan dengan memberi kesempatan melihat sesuatu dengan cara berbeda, merefleksikan apa yang dilihat dan mengembangkan keterampilan baru.